Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua tentang isi seminar yang baru aja aku ikutin, yaitu seminar bisnis digital dari komunitas bisnis digital. Nah, seperti yang kita tahu, kalau saat ini dunia digital itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam dunia bisnis gitu. Makanya teman-teman pengusaha yang mau grow gitu ya, yang sebelumnya mungkin sangat-sangat mengandalkan ruko, karyawan, dan manajemen-manajemen yang masih bersifat tradisional gitu ya. Nah, kita harus melek lagi nih terhadap dunia digital, karena ternyata ketika kita bisa dengan tepat memanfaatkan digital ini, bisnis itu akan sangat-sangat cepat gitu untuk berkembang berkali-kali lipat gitu. Nah, aku sendiri termasuk ya salah satu yang masih mempelajari ya tentang dunia digital, terutama bagaimana sih penerapannya dalam dunia bisnis kayak gitu. Karena sayang banget ya ketika kita hanya menjadi penonton di saat orang-orang yang lain sudah bertumbuh dengan digitalisasi itu. Nah, kita juga harus belajar gitu. Makanya mungkin ini aku pengen sharing sedikit ya. Ya walaupun sebenarnya ini juga salah satu challenge sih buat aku ya dari kelas seminar tadi gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman aku juga rekomendasiin ya teman-teman yang mau belajar tentang bisnis digital nanti bisa cari di browser atau media sosial komunitas bisnis digital kayak gitu. Nah, insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, sebelum masuk ke bahasan gimana sih kita memanfaatkan digital dalam dunia bisnis, mungkin aku pengen singgung dulu hal yang sekiranya bisa dibilang fundamental ya dalam dunia bisnis kayak gitu. Seperti halnya pohon yang besar, yang tinggi, semakin dia besar, semakin dia tinggi, pasti uh, dia akan melawan badai yang lebih besar gitu, melawan angin yang lebih besar gitu. Nah, dia atau pohon yang bisa bertahan itu adalah pohon yang mempunyai akar yang kuat. Nah, itu juga yang perlu diterapkan dalam dunia bisnis gitu. Bisnis yang kuat, bisnis yang besar, bisnis yang bertumbuh adalah bisnis yang mempunyai akar yang kuat. Apa akar dari bisnis itu sendiri? Ini adalah sebuah mindset kayak gitu. Mindset inilah yang kemudian akan menguatkan kamu walaupun mungkin kamu dicaci, dinyinyirin, dan mungkin banyak cobaan-cobaan lain ya dalam dunia bisnis, karena mungkin ya ini salah satu hal juga yang menjadi alasan kenapa aku mau berbisnis kayak gitu, karena ya menantang itu tadi gitu ya. Walaupun kadang ya kita harus siap menyiapkan mental dan segala ikhtiarnya juga sih untuk melawan itu. Nah, salah satunya di sini gitu, kita memanfaatkan dunia bisnis, kita nggak boleh ya buta lagi ya dengan itu, karena ketika kita bisa memanfaatkannya sedikit saja itu bisa berubah dengan nilai omset ataupun nilai profit. Jangan salah, sekecil apapun ya nilai profit yang naik dari bisnis kamu itu bisa menjadi peluang sedekah kita ya. Makanya ini Ramadan juga adalah harusnya menjadi penyemangat kita juga ya untuk terus nih genjot bisnis kita supaya kita bisa ya sedekah lah, jor-joran atau berbuat kebaikan apapun yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, berkaitan dengan mindset juga banyak sih teman-teman aku ya yang sharing, ataupun mungkin orang-orang ya di sekeliling, atau bahkan ketika aku coba sharing di forum-forum diskusi ya, banyak yang bilang bahwa mereka ingin bisnis atau sudah bisnis tapi mereka terkendala modal, terkendala SDM, terkendala ruko, terkendala karyawan, tim, dan banyak hal yang sebenarnya ini sangat-sangat bisa kita minimize dengan digital tadi gitu. Dan sebenarnya terlepas dari digital ya, kita pun tidak boleh menganggap bahwa kendala-kendala yang kita hadapi dalam bisnis itu adalah sesuatu yang menjadi kode agar kita berhenti kayak gitu. Justru itu harus kita lawan gitu. Ketika kita bilang aku nggak jago ngomong, aku nggak bisa nawarin, aku nggak punya link, siapa yang mau aku tawarin, apa produk yang mau aku jual kayak gitu. Nah, sebenarnya semua itu bisa disolusikan asal teman-teman mau belajar, mau mencari, mau bertumbuh gitu. Dan bahkan bisnis yang besar pun mereka awalnya
ya bermula dari bisnis yang kecil gitu ya, kayak Indomart yang sekarang udah ada di mana-mana. Dulu hanya ruko kecil, KFC dulu juga ya dari sewa ruko kecil-kecilan gitu, dan masih banyak bisnis-bisnis besar lainnya yang memang bertumbuh dari bisnis yang kecil. Dan ya sekarang lah kita saatnya memulai gitu ya, dan tetap miliki visi yang besar, tetap memiliki impian yang besar. Dan satu hal kunci ya, yang mungkin aku juga dapat dari proses belajar ya setelah ikut diskusi dan banyak hal, bahwa ternyata fokus dari bisnis itu adalah kita menawarkan serving gitu atau pelayanan. Apa sih manfaat yang bisa kita tawarkan untuk customer kita, untuk pelanggan kita dari bisnis kita? Entah itu manfaat secara produknya berkualitas, produknya bermutu, produknya memang dibutuhkan orang banyak, produknya punya manfaat yang banyak, bisa mensolusikan, atau bisa juga kita berikan pelayanan terhadap sistem, atau kita berikan jasa, atau bahkan kita membuka peluang usaha lagi untuk banyak orang. Nah, ketika kita sudah memiliki visi seperti ini gitu ya, maka ya usahakanlah bisnis itu bisa tetap tumbuh dan sampai dia memiliki atau memberikan manfaat-manfaat yang kita sudah plankan tadi gitu. Dan ini adalah kunci di mana bisnis itu bisa bertumbuh gitu. Gak ada bisnis yang tumbuh ketika dia ingin bertumbuh sendirian gitu ya, dia pengen kaya sendirian tanpa akhirnya dia mengkayakan timnya, karyawannya, mitranya, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan bisnis yang seperti itu sebetulnya bahaya gitu ya, karena ada bibit-bibit kesombongan gitu. Dan gak ada yang tidak mungkin bahwa bisnis sebesar apapun bisa jatuh juga gitu ya. Mungkin kita bisa belajar juga dari Nokia, dari BlackBerry yang hey sekarang apa kabarnya mereka, seperti itu. Nah, makanya saya sih lebih baik sekecil apapun, yang penting kita terus berusaha, terus belajar gitu. Apalagi sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses ataupun orang-orang sukses lainnya yang menyebarkan informasinya di mana-mana gitu ya, lewat media sosial, dan bisa kita akses kapanpun, dimanapun, bahkan gratis kayak gitu. Nah, makanya ini kesempatan banget buat kita belajar gitu ya. Jangan sampai situasi pandemi ini malah bikin kita jadi down, jadi nggak ngapa-ngapain, rebahan aja gitu. Bahkan sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk menumbuhkan bisnis kita, belajar banyak-banyak dari orang lain, seperti itu. Nah, terkait bisnis yang bertumbuh juga ya, mungkin aku pengen berikan satu contoh lagi. Zoom, teman-teman tahu ya, atau mungkin bahkan teman-teman sudah menggunakan Zoom. Ternyata Zoom itu dibuat pada tahun 2011. Kalau nggak salah 2011 itu aku sendiri baru SMA kelas 11 gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kalau diingat-ingat lagi, SMA kelas 11 itu masih zamannya BlackBerry gitu. Kita belum melek Android ya, bahkan dulu kayak menikmatinya yang penting kita bisa chattingan aja dulu gitu. Mau Zoom buat apa dan segala macam. Dan itu pun yang dialami oleh Zoom gitu. Dia mendapat cacian, terus ya nyinyiran gitu. Tapi apa yang dia lakukan yaitu terus memperbaiki aplikasi dan yakin bahwa aplikasi ini akan bermanfaat ke depannya. Dan sekarang apa yang terjadi? Dia mendapatkan peningkatan penghasilan sebesar 66 triliun dalam waktu 3 bulan aja gitu. Nah, jadi kalaupun kita menengok orang-orang terkaya di dunia ya, ternyata mereka pun mengandalkan digital gitu. Microsoft, terus Facebook, terus ada juga Alibaba ya, Jack Ma gitu. Nah, kalaupun kita tidak menjual produk-produk digital, kita bisa memanfaatkan digital ini untuk ya pemasaran apa yang ingin kita pasarkan, entah itu produk, entah itu jasa kayak gitu. Dan pastikan tadi nilai kebermanfaatan itu bisa kita sebarluaskan ke banyak orang. Terlebih kalau misalkan bisnis kita itu ternyata memberikan peluang usaha juga, peluang penghasilan juga untuk orang-orang di sekitar. Nah, kemudian selain mindset, kemudian kita juga harus terus belajar. Jangan lupa juga kita ya benar-benar tulis ya plan kita gimana sih
step by stepnya apa yang perlu kita kembangkan dalam bisnis, bagaimana kolaborasi terhadap digitalnya, penyesuaiannya. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa kayak gitu, kita berdoa sama Allah dan juga kita minta doa kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian inti dari digital, bukan inti sih, cuma ini yang menurut aku adalah core ya, dimana kita memanfaatkan digital itu adalah UUD, ujung-ujungnya data gitu. Nah, jadi nggak ada bisnis yang nggak dijalankan tanpa dia punya database gitu. Nah, database ini ada banyak banget caranya kita dapetin. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu ya, karena ini cukup panjang, dan di video ini mungkin aku cuma mau ngajakin teman-teman ya, terutama yang mau mulai bisnis ataupun sedang berbisnis, cobalah kita lebih memanfaatkan digital dalam bisnis kita ya, terutama apalagi dalam masa pandemi seperti ini gitu, kita udah nggak bisa mengandalkan toko, mengandalkan karyawan, mengandalkan ya hal-hal yang sifatnya fisik kayak gitu ya. Tapi kendala-kendala itu bukan hal yang kemudian membuat kita berhenti, membuat kita stuck, tapi kita harus berpikir cara-cara lain. Dan ternyata ketika awan di sini mendung, awan di sini hitam, ternyata di belahan bumi sana ada langit yang cerah gitu. Dan begitu juga lah bisnis gitu. Ketika stuck di satu jalan, kita cobalah cari jalan yang lain seperti itu. Jadi apalagi terlepas dari pandemi ya, sebenarnya memang bisnis itu ya penuh tantangan tadi yang udah aku bilang di awal gitu. Makanya kita perlu pahami bahwa naik turun dalam bisnis itu hal yang wajar, tapi yang nggak boleh lepas dari genggaman kita adalah keyakinan kita, yang nggak boleh lepas dari pikiran kita adalah mindset kita. Kita kendalikan itu dan tetap punya visi yang besar dan meluaskan manfaat. Ada slogan juga ya, the more you give, the more you get, kayak gitu. Pokoknya kita dalam menjalankan bisnis itu coba kita besarkan sekalian kayak gitu. Dan kita minta aja gitu sama Allah yang maha besar. Bagi Allah itu mengabulkan hal yang kecil dan hal yang besar itu sama aja gitu kan, makanya kita minta yang besar sekalian gitu. Oke, mungkin itu aja review aku sedikit ya tentang seminar bisnis digital. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya berharap dengan ini ada sedikit insight ya yang teman-teman dapetin. Nanti kalau misalkan ada yang mau sharingin bisa kita lanjut di lain waktu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.